dari mana sih kamu? Papi tunggu dari tadi. Baru sekarang kamu pulang. Mami mana, Pap? Hah? Rehan! Rehan! Hai, Mam. Anak Mami sudah datang. Dari mana aja kamu sayang? Ini habis jemput permaisuri. Halo Tante, Om. Kenalin, ini namanya Tami. Tami. Cantik kan, Mam? Kalian kenalnya di mana? Oh, di kafe. Oh, Ini maksudnya? Oh, enggak, maksudnya gini loh, Mam. Kita kenalan di kafe, habis itu kita langsung jalan-jalan ke mall. Maksudnya seperti itu Tante. Mam, Pap, kayaknya sih dia nggak bisa lama-lama. Soalnya dia juga harus ngecek salah satu butiknya. Biasa, cabang baru. Iya kan, Yang? Iya. Selamat malam Tante. malam. Yang, maaf ya, kayaknya aku nggak bisa nganter kamu pulang. Nggak. Karena aku masih ada kewajiban sih. Enggak apa-apa kok, aku ngertiin. Red, Red. Rehan, sini sayang. Dari tadi kami sudah nunggu kamu. Papi mau mengenalkan kamu ke keluarga Wijaya. Wijaya. Oh, jadi ini nih namanya Wijaya. Pengusaha kain bekas itu. Ups, I mean Rex, kain perca. Rehan, hormati ayahnya Lala. Itu kan calon istri kamu. Calon istri. Ini pasti nggak bekas kan? Ya. Ini ayah bilang bagus. Sat. Sini, sini. Kamu bisa nggak sih menghormati keluarga Wijaya? Hah? Bisa? Sayang, kamu kenapa, nak? Maaf, Pak Handoko. Saya tidak bisa melanjutkan perjodohan ini. Memang kami bukan dari orang kaya. Tapi kami masih punya harga diri. Dan saya masih belum buta untuk melihat dengan siapa anak saya akan dijodohkan. Dan saya tidak akan melupakan kejadian malam ini. Permisi, Pak. Ini cuma kesalahan pahaman, Pak. Ini cuma kesalahan paham, Pak. Pak Wijaya, Pak Wijaya. Kamu ini sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan. Anak tidak tahu adat. Dia pikir karena dia orang kaya, lulusan luar negeri, dia bisa bertindak seenaknya. Sabar dong, Pak. Mungkin aja dia hanya kesal karena dijodohkan. Sebenarnya Lala juga nggak suka kan dengan perjodohan ini. Mungkin kalau dia udah ketemu Lala, dia akan berubah. Sampai kapanpun, Papa tidak akan pernah mengizinkan dia mengenal Lala. Apalagi kalau sampai berjodoh. Tidak akan pernah. Ayo, Sar, cepat. Gimana kalau Kak Lala sempat ketemu sama si Rehan itu ya? Bisa ditonjok kali dia. Biar papi ajar dia. Anak kurang ajar. Rehan, kamu itu sudah keterlaluan. Kamu bikin malu papi dan mami di hadapan keluarga Wijaya. Bukan salah Re dong, Pak. Re nggak pernah mau ngundang mereka. Papinya aja yang maksa. Diam kamu. Kamu papi sekolahkan jauh-jauh ke luar negeri. Supaya kamu mandiri dan punya bekal untuk menjadi pimpinan perusahaan. Tapi ternyata papi salah. Kamu masih menjadi anak manja dan tidak mau menghargai orang lain. Oke, terus mau papi apa? Maunya papi. Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini.
Apa-apaan sih, Pak? Kamu itu pantasnya di jalanan. Jadi gelandangan, bergaul sama anak-anak gelandangan. Kamu kan pengen bebas. Iya kan? Silakan. Kamu pasti bisa mengatur diri kamu di jalanan. Ingat itu. Tapi kamu jangan coba-coba kembali ke rumah ini kalau kamu belum menyadari kesalahan kamu. Dan jangan pernah kembali ke sini sebelum kamu bisa menghargai orang lain dan membawa hasil keringat kamu sendiri ke rumah ini. Sekarang keluar. Silakan pergi, keluar! Oke. Re, jangan sayang. Re. Ray pergi, Pak. Lagi pula, Ray juga udah muak lama-lama tinggal di sini. Tinggal sama orang egois kayak papi. Kalau perlu, Ray juga bawa istri dari anak jalanan. Biar papi tambah puas. Re, jangan pergi sayang. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, sebagai manusia hamba mungkin mempunyai hilaf. Tapi jangan Engkau berikan ujian yang terlalu berat, ya Allah. Ini bagianmu, mudah-mudahan latihan ini. Sip, makasih ya Bang. Ya. Jangan pakai mata dong lo. Lo yang nggak pakai mata kalau jalan. Apa lo? Ada apa nih mas? Udah, apaan ya, apaan? Udah jangan ribut, jangan ribut. Udah men, kabur men. Ribut. Lo berani sama gua sini. Lu sialan lo ya. Ya. Ini apa nih? Macam lo. Udah. Apaan? Cabut. Apaan sih? Oke, 20.000, mau utang kembali, ambil dah. Sering aja ya. Ya, Cepet kaya. Lihat nih kolam gue, pada rusak semua. Pokoknya lo harus tanggung jawab. kenapa ayo lo? Iya dong. Duh. Ada apaan, Pi? Nih, lihat nih. Aduh, kolam gue pada rusak semua gara-gara dia nih. Pun, dah. Orang lo yang salah, kok malah gue yang disalahin sih? Ajar aja deh, Pi. Gua bantuin sini. Tet, man. Lu gak mandang gue apa? Jangan gitu dong. Gue bukannya mau ngebelain lo tahu. Jangan geer lo. Maksud gue kagak sendirian. Man, ajar, man. Aduh. Man, ajar, man. Stop. Duh, udah. Orang kayak dia mah perlu kasih pelajaran. Ntar nggak gini dong. Terus gimana dong, Bi? Gara-gara lo, koran gue pada rusak semua. Lo mesti ganti rugi ya. Berapa sih? 12.000. 12.000. Iya. Kenapa nggak sanggup ya? Itu mah kecil.
deh. Can you just shut up? Iya ya lah. Wih, pakai bahasa bule deh. Dengar ya, dia kagak butuh bule-buleannya lo, tau gak lo? Dia cuma butuh duit lo. Tampang aja lo kayak bule lo, kayak orang kaya lo, gembel juga lo. Lu bisa jaga mulut tau gak? Gue anak pelomerat nomor 5 terkaya di Indonesia. Pi, dia kagak tahu gua, Pi. Lo kagak tahu gua, ah? Gua ini calon ratu Inggris 2020, ngerti gak lo? Makanya lo jangan coba-coba minuman bandrek lo, mabuk kan lo? Udah. Gembel. Gini aja. Gue ngeliat lo bawa gitar. Gimana kalau lo ngamen buat bayar ganti rugi? Amen. Iya, ngamen. Ujang! Sini, Jang! Cepetan, Jang, cepetan. Ada apa nggak? Ujang, mulai sekarang Ujang ngamen sama abang ini ya. Ujang ajarin caranya ngamen, oke? Oh iya Kak. Nanti kita ngamennya bareng Bang Teguh ya. Bang, itu udah habis tuh. Ayo Bang, ayo. Ingat 12.000. Ayo, mulai Jang. Ayo. Ayo Bang, ayo. Bang Teguh udah nungguin tuh. 12.000. Ayo Bang. Buruan. Aduh, lama banget sih. Ayo, mulai Jang. Ayo. Amat sih. Berasa ya. Tahu. Mampus deh. Terima kasih Pak Supir, Pak Kondektur. Maaf kalau kami mengganggu perjalanan Anda semua. Bapak ya Ibu kakak-kakak. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, semoga Bapak, Ibu, kakak-kakak selamat sampai tujuan. Tapi tak pernah seindah ini. Kamu di mana, sayang? Mami sudah kangen sama kamu, nak. Gitu Bang. Itu doang. Itu mah gampang. Bang, kalau ngamen kita berdua aja ya. Boleh. Tapi ngomong-ngomong nama abang siapa sih? Nama abang. Iya. Panggil aja. Abang Gembel. Ujang. Yaudah, latihan yuk. Ayo. Oke, para sinar. Tapi ya, Bang. Latihan yuk. Waduh, Pi. Lakukan dong, Pi. Gila, Gua ambil semua lo. Jangan, Om. Udah, masuk. Bang Teguh. Kita latihan yuk. Bang Teguh yang main gitar. Bang Gembel yang nyanyi. Gimana? Boleh. Iya. Gini aja ya.
Kalau denger-denger Pi ya, suaranya bagus juga Pi. Kayak penyanyi Pi. Namanya kalau kagak salah Bang Samson nih Pi. Bams. Iya Bang. Bagus ya Pi. Nah, gue nyanyi Pi ah. Tak pernah merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Pap, apa hukumannya nggak bisa diperingan untuk Rehan? Ya enggak dong, Mam. Biar saja anak manja itu tahu kalau kehidupan itu tidak semudah yang dia bayangkan. Tapi Pak, Rehan kan sudah besar. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi. Iya kan? Ya, sudah ya, Mam. Papi mau meeting sebentar lagi. Oke? ya sudah. Oh iya, Pap. Jangan lupa vitaminnya diminum ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ah. Keren Bang. Yakin lo? Yakin. Kayaknya ini cewek bisa bantu gue bikin kejutan buat papi. Kejutan yang papi gak bakal pernah lupain dalam seumur hidup. Jangan pernah ngeremehin Ray. Bang. Ada lampu merah tuh. Oh iya. Lampu merah itu. Lo mau ngapain lagi sih? Gue mau ngomong sama temen lo, bukan sama lo. Woi. Mau lo apaan sih? Lagian dari tadi gue panggil lo gak nengok-nengok. Oh, lo manggil-manggil gue. Aduh, maaf aja ya. Gue gak ngerasa nama gue dipanggil. Oke, mendingan sekarang lo kasih tahu nama lo siapa ke gue, biar gue jelas gue ngelunasin utang gue itu ke manusia apa ke hantu. Resep banget sih lo. Namanya si Pia, Pipi Nyempi. Ya, ayo Bang, pergi dulu ya. Oke, Pia. Kalau gitu gue akan lunasin utang gue hari ini juga. Bagus. Lo mau kemana? Salat. Assalamualaikum. Ya Allah, lindungilah anak hamba Rehan, ya Allah. Dimanapun dia berada saat ini, bukalah pintu hatinya. Sadarkanlah dia dari segala khilaf yang telah dia lakukan, ya Allah. Dan maafkanlah dia. Ya Allah, hamba memohon padamu, ya Allah. Kembalikanlah anak hamba ke pangkuan hamba dalam keadaan sehat dan taat. Ini Jang pecelnya. Nya, bikinin satu lagi dong. Iya.
Mak, Bang Gembel boleh tidur sama kita nggak? Tapi mau tidur di mana, Jang? Kita kan punya ruangan cuma satu. Oh iya, Jang. Tanya aja sama penjaga musola. Siapa tahu boleh numpang. Kalau cuma sementara kan nggak apa-apa. Iya, Mak. Mak, makasih ya mau kenanya. Iya, Neng. Ini korannya nih, Neng. Mak, kecil emang ya? 2. Iya. Ini ya. Ini, Neng. Satu dulu. Iya. Kasih ya. Belagu bener ya? Jang, Emak sholat dulu ya. Lu jagain deh baru ini ya. Iya, Mak. Maaf nih, Neng Pia. Tinggal dulu ya Mama sholat. Ya. Ya. Lu pada kagak sholat apa? Ayo sholat. Jang. Emak sholat dulu ya. Iya, Mak. Ya. Assalamualaikum. Udah yuk. Om, kasihan Om, sedekahnya Om. Apaan sih lo? Di sana lo pergi. Tapi saya lapar Om. Lo kagak lihat apa? Gua juga lapar. Adek, makan ini ya, habisin ya. Ya, Kak. Lah, Pi, lu makan apaan, Pi? Kenyang gue. Udah kenyang. Iya, lihat orang belagu bikin gue kenyang. Lo nyindir gua. Oh, lo kesindir? Bagus kalau iya. Kalau enggak, lo bukan cuma belagu, tapi mati rasa. Pi, Jang, ya apa Bang? abang pergi dulu. Iya Bang. Ya elah, Jang. Ada aja orang kayak gitu ya. Iya, ya sendirian lagi dah gue dah. Gue gak suka sama cara lo tadi ya. Minggir lah. Lo tuh dibikin malu gue, tau nggak? Oh, lo tau malu juga ternyata. Maksud lo apa sih? Lo mau pamer sama gue? Hah? Dengan cara lo ngasih makanan lo ke pengemis itu? Jadi pahlawan lo. Asal lo tau aja ya, yang namanya hidup itu nggak selalu urusannya sama perut doang. Tapi sama ini, juga ini. Ngerti lo? Oh ya Allah, panas bener deh. Si Pia kemana, Dik? Au, Di perempatan tadi? Nggak ada. gua kagak tahu Parman. Kan lo temennya. Lah emang gua bodyguard si Pia apa? Ikutin dia kemana-mana. Lah, emang sekarang si Pia punya bodyguard? Hebat dong. Kayak selebritis aja. Parman. Temenan sama lo tuh gue bisa ngeheng, tau kagak? Kok lo marah sih? Heran gua sama lo, Ti. Lapar, konslet. Udah kenyang, lo tambah konslet. Hah, parah lo. Ih, kurang dia yang konslet ya? Ya, ini lagi. Mau kemana lo? Jangan deket-deket gue deh lo, ntar kesetrum, asus. Asal lo tau aja ya, yang namanya hidup itu nggak selalu urusannya sama perut doang. Tapi sama ini, juga ini. Ngerti lo?
Udah, sekarang bantuinnya ya. Beresin ya. Iya. Gia, dari mana aja lo gini baru datang? Hah? Tuben-tubenan lo apa? Beh, udah. Urusan belakang biar Ayah sama Pia yang urus. Babe di depan aja. Udah sono. Iya, gua mau ke depan. Iya, udah sono. Ah. Ih. Pi, jangan lu masukin hati ya. Babe emang kayak gitu orangnya. Ya udah ya, sekarang lu terusin ya kerjaannya. Ya udah. Yang mau ke situ dulu ya. Assalamualaikum. Kak Lala. Bentar Kak, mau ngomong. Halo Lala, gimana kabar kamu? Kamu di mana nih sekarang? Apa kamu benar-benar nggak bisa tinggalin urusan kamu itu biar cuma sebentar? Aduh Mama, nanya satu-satu dong. Lala kan bingung jawab yang mana dulu. Ma, Lala sehat-sehat aja kok. Mama baik. Ma, maaf ya, Lala belum bisa pulang ke rumah. Urusan Lala belum selesai. Mungkin baru sebulan lagi Lala pulang. Lah, Mama kangen nih. Apa kamu nggak kangen sama orang di rumah? Ya jelas kangen dong, Ma. Tapi mau gimana lagi? Yang penting kan sekarang Mama udah tahu kalau Lala baik-baik aja, ya. Maaf, Non. Ada apa? Ada orang dari kantor Bapak mau jemput Ibu. Oh, iya bentar Pak. Sebentar. Udah pergi nggak? Udah dijemput tuh. Iya, iya. Pak Toh, sebentar ya. Tolong bilangin Pak Supir. Tunggu sebentar. Mari, Bu. Lah, Mama udah dijemput nih. Ya, baik-baik. Jaga diri kamu. Ini Sarah mau bicara. Itu si Mama mau kemana? Ke kantornya Papa, ada acara syukuran proyek bulan lalu gitu deh. Oh, Sar, kemarin malam gimana acaranya? Terus si Rehan kayak apa sih? Nyebelin banget, Kak. Kalau Kak Lala kemarin ada di sana, pasti langsung pengen muntah ngeliat kelakuannya. Ya, maaf ya, kayaknya aku nggak bisa nganter kamu pulang. Karena aku masih ada kewajiban sini. Enggak apa-apa kok, aku ngertiin. Tuh kan, sebenarnya dari awal Kak Lala juga udah gak mau dijodoh-jodohin kayak gitu. Coba ya, kalau misalnya Kak Lala ada di sana, yang namanya Rehan udah Kakak hajar tuh orang. Terus keputusannya Papa gimana? Papa batalin perjodohan. Alhamdulillah, bagus deh kalau gitu. Sar, udah ya, Kakak harus pergi lagi nih. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa sih aku harus berurusan sama dua orang yang menyebalkan sekaligus? Rehan lah, gembel lah. Pagi everybody, ketemu lagi dengan kita, seniman dari jalanan. Terima kasih untuk Pak Kondektur dan Pak Supir atas kesempatan yang Anda berikan pada kami. Untuk penumpang yang budiman, semoga kami menambah semangat Anda sampai ke tempat tujuan Anda. Inilah lagu persembahan kami. Mungkin aku juga pernah merasakan cinta, tapi tak pernah seindah ini. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Kamu takkan pernah percaya. Bunga berdiri memandangi warung sederhana dalam pilu. Matanya nanar menanti langkah Arya keluar. 2 menit kemudian, mereka berhadapan, saling diam dalam dendam. Assalamualaikum. Pi.
Assalamualaikum. Pi. Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya, tumben Nya. Masukin Nya. Pi, Nya kagak lame-lame nih. Cuman pengen ngajak lo beli peralatan dapur. Sebagian udah pada rusak. Babe udah merikse. Lagi ngomel aja tuh. Ngomong-ngomong nih, Pi. Lo bisa kagak nganterin Nya? Ya bisa kok Nya. Tapi Pia ganti baju dulu ya Nya ya. Yaudah, Nya. Tunggu ya Nya ya. Iya. Tunggu sini ya. Ya. Pok, beli panci yang murah sebelah mana ya, Pok? Kalau di pasar tuh. Di pasar yang atas tuh, yang sebelah yang ke kiri. naik tangga itu ya, Pok? Ke kiri. Itu murah di situ. Ya udah. Yuk, Udah. Nya. Ya udah. Pok, pergi dulu ya, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yuk, Pok. Ya, mari. Lama banget sih. Bang, duitnya Bang. Gak ada duit. Lo ngapain lo? Lo lagi. 12.000. Iya ntar. Ya. Woi. Dek, ini ongkos abang yang tadi ya. Kasih ya, Kak. Ya. Lo apaan sih? Kenapa? Lo marah? Ya jelas gue marah lah. Lo ngambil barang gue tanpa izin gue. Gue manusia, bukan patung. Hargain dong. Apa? Lo pengen minta dihargain? Ngaca dong. Lo sendiri nggak ngargain orang lain. Pakai lap sembarangan, dilempar pula. Nggak bayar lagi. Cuma lap ini. Oh, gitu. Lo tuh apa-apaan sih? Loh, kok panik sih? Cuma gitar doang kan? Udah, jangan pada berantem. Tunggunya. Orang ini mesti dikasih pelajaran ya. Dengar ya. Udah. Kalau lo pengen dihargain sama orang lain, lo mesti bisa ngargain orang lain juga. Ngerti lo? Dan satu hal lagi, gue masih tunggu 12.000 dari lo. Ya Allah! Mungkin aku pernah juga merasakan cinta. Mbak, kamar cempaka di mana ya? Oh, di sebelah sana, Mbak. Makasih, Mbak ya. Gimana, Dok? Ibu keluarga pasien. Iya, anak saya sakit apa, Dok? Berdasarkan pemeriksaan awal, kemungkinan pasien kena tipes. Tapi untuk lebih jelasnya, kami akan melakukan cek darah. Tidak lama kok, hanya 1 hari. Iya, Dok. Itu saja. Selamat sore. Sore. Nya, si Pia kenapa, Nya? Oh, gua tahu nih. Pasti gara-gara dia kan, Nya. Lu tuh ya emang ya. Yang kok ngebelain sih, Nya? Wajar lo sini bel. Si Nya belain aja sih, kuat. Pasti gara-gara dia kan, Nya. Si Pia pingsan kan? Bukan. Kenapa lo, Bel? Nggak apa-apa kok. Nya ngapain sih biarin manjat
kaki dia, Nyak. Ti, dengerin Nyak ya. Pia sakit bukan gara-gara dia, tapi Pia sakit tipes. Pianya aja yang kagak mau bilang ke kita. Tipesnya. Kenapa dia kagak bilang sama kita, Nyak? Dia nggak percaya apa sama kita? Emang sih, Nyak, ayah baru kenal Pia 2,5 bulan. Tapi ayah kayak ngerasa kenal dia dari zaman Jepangnya. Kenapa sih si Pia kagak bilang aja sama kita? Ah. Ya Allah, Pipi. Dia kagak mau ngerepotin kita, Ti. Gue balik dulu mau ngasih setoran. Ntar gue balik lagi. Ayah di dalam. Gembel. Wah. Lo jangan deketin temen gue lagi ya. Gue gak ngapa-ngapain temen lo ya. Gue gak percaya. Gue ngesejat dugaan lo. Gue kagak yakin. Emang apa sih yang udah lo kerjain yang bisa ngelutin kalau orang baik? Selain jadi orang belagu, mati rasa, kagak ada. Ngaca dong. Lo sendiri nggak ngargain orang lain. Pakai lap sembarangan, dilempar pula. Nggak bayar lagi. Apaan sih lo? Di sana lo pergi. Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Kalau lo pengen dihargain sama orang lain, lo mesti bisa ngargain orang lain juga. Ngerti lo? Lo lagi, mau ngapain lo? Mau ngapain lo? Gue cuma pengen ngambil gitar gue. Han, ada apa? Mau ngambil gitarnya. Oh iya, silakan. Lu kebiasaan deh, ini rumah sakit tau nggak? Gue cuma mau ngambil gitar kok. Nya udah cerita sama gue. Makasih ya. Iya, Pi. Gue minta maaf. Karena gue udah nyesain lo. Tapi gue janji. Setelah gue bayar utang gue akan pergi. Ternyata nggak gampang ya nyari uang 12.000 itu. Gue salah. Lupain aja, Mel. Oh enggak. Nggak bisa. Sekali lagi gue yakinin lo. Setelah ini, lo nggak perlu lagi inget sama manusia yang namanya gembel. Gue akan pergi setelah gue lunasin utang gue. Gue janji.
Ya, Pia jahat banget ya. Enggak kok, Pi. Maksud lo kan baik. Orang kayak gitu emang harus dikasih pelajaran, Pia. Kumpul juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Pi, ini emak bawain baju gantinya si Pia Makasih ya, Mak. Iya. Nih. Duduk, Mak. Iya. Gimana sekarang keadaan lu, Pia? Alhamdulillah, Mak. Udah lebih baik kok. Ya udah deh, emak doain biar cepet baik ya, Pia. Bang Gembel ya kesini, Kak Pia. Lu ngapain sih pakai nanya dia segala? Kemarin dia udah kesini, tapi cuma bikin rusuh doang. Wus, jangan ngomong kayak gitu. Lah, apa emang benernya? Kemarin, Bang Gembel ngamen sampai malam banget. Ujang sih nggak nemenin. Bang Parman yang cerita, waktu Ujang ketemu dia di agen. Katanya Bang Gembel mau cepet-cepet ngembaliin duit Kapia. Ya, Pia mau ganti bajunya. Oh, ya udah. Manter ya? Mau sama sendiri aja. Ya udah deh. Yang. Terus gimana? Tahu. Orang Ujang nggak ketemu Bang Gembel lagi dari kemarin. Hai. Gue gak lama-lama kok. Gue cuma mau ngasih ini doang. Itu uang 12.000 yang waktu itu gue janjin ke lo. Dan sekarang gue udah gak punya utang apa-apa lagi kan? Gue bisa pergi sekarang. Bel, Maafin gue, Pi. Lo harus sial ketemu sama gue. Gue permisi. Berarti Bang Gembel nggak mau ngamen lagi sama Ujang? Kan lo udah ngajarin gue. Jadi lo gak perlu gue lagi kan? Berarti kita udah nggak bakal ketemu lagi dong. Ketemu Ujang, Emak, dan Kapia. Siapa bilang? Bang. Tuh, tusukin tuh yang bagus, Bel.
Teh, lo salah, bukan begitu. Ya, ilah ilah. Nih, begini nih. Besok tengahnya ya. Tuh, lihat. Yang itu bukan kue nih. Tuh, kan bagus. Coba. Pinter lah. Lo nyindir gua? Oh, lo kesindir? Bagus kalau iya. Kalau enggak, lo bukan cuma belagu, tapi mati rasa. Aduh, ya Allah. Kenapa sih aku jadi kepikiran dia terus? Apa ini, Mami? Sate. Sate? Dari mana ya, Pak? Nggak tahu ya. Itu adalah bukti. Kalau Ray sekarang sudah mandiri. Sayang, kamu baik-baik saja. Walaupun Ray baru bisa bawa pulang 10 tusuk sate, tapi itu adalah hasil kerja Ray sendiri, Man. Pi. Pi. Pi, please, Pi. Pi. Apa sih ini? Pi, dong, Pi. Maafin Ray, Pak. Ray. Ray mau ngasih bukti yang lain, Pak. Bukti apa lagi, Re? Bukti kalau Ray sekarang sudah mendapatkan pasangan hidup Ray yang baik. Kamu yakin sekali, Ray? Lala yang terbaik. Itu menurut Papi. Please, Pak. Ray tahu. Papi nggak akan pernah memilih pasangan buat Ray yang nggak baik. Tapi please, Pak. Kasih Ray kesempatan. Papi belum pernah ketemu sama dia. Dan Papi nggak punya bahan informasi apapun yang bakal dijadikan perbandingan. Ray cuma pengen Papi fair sama Ray. Dan kasih Ray kesempatan untuk membuktikannya, Pap. Perempuan macam apa sih yang kamu inginkan, Ray? Apa perempuan yang pernah kamu bawa malam itu? Siapa namanya itu? Tami. Ya, Tami. Bukan, Pi. Bukan Tami. Dia lebih baik dari Tami, Pi. Lagian, terus terang itu cuma sandiwara. Maksud kamu? Ya, karena aku pengen perjodohan itu dibatalkan, Pi. Ray. Gimana menurut Mami? Mami setuju kan kalau Ray dikasih kesempatan? Kalau ada seorang gadis yang bisa membuat kamu akhirnya berpikir tentang pernikahan dan membuat Ray, anak Mami tersayang, datang membawa sate dengan hasil kerjanya sendiri, berarti dia seorang gadis yang sangat istimewa. Betul kan, Pak? Oke. Papi akan berikan kesempatan kamu 1 kali. Makasih, Pi. Makasih, Pi, ya. Iya. Doh, yang pada sibuk nih. Pia. Kan yang udah bilang, untuk sementara waktu kerjaan lo digantiin sama si Siti.
Iya, Nya, tapi gimana? Di rumah bosen. Ya, Udah, mending lu. kesini aja deh. Gimana sih? Ya udah, tapi jangan yang berat-berat ya. Ya, Udah, bantu setir kerjain aja ya. deh. Sini, bantuin. Lumayan nih. Bantuin setir baru. Lah, lu pulang lu. Udah dong, Be. Be, bumbu cabenya habis, Be. Lu kebiasaan kan, rame aja lu. Ah, Biar saya yang ngambil. ya udah, ambil banyak ya. Ya. Ya udah, berangkat. Nya, saya minta. Ngapain lo di sini? Dia sekarang kerja di sini. Babe lu udah mikir buat nambah orang. Kan lo tahu sendiri gimana repotnya ngelayanin banyak orang ya. Ngapain lu pada kumpul di sini? Anak bebek aja pada. Gabriel, mana bumbu? Ambil. Iya, Be. Itu langganan sudah ngantri, lihat tuh, kagak lihat lo. Ini ditunggu dari tadi lo. Mana aja lo? Kesal yang kerok lo. Lu kenapa lagi lu? Tegak-tegak aja lo. Itu piring udah bersih dibawa ke depan. Tahu nggak? Jangan bengong aja lo. Ya, Be, tenang aja, nape? Tenang. Well, bener dah. Lanak dasar lo. Toh, bawa toh piringnya toh. Iya, beres. Kamu lu nungguin depan lo. Iya, Babe marah-marah melulu dari tadi. Ah, Boleh jadi gua marah-marah. Kerja pada lelen semua lu. Lu kan habis sakit. Lu jangan kerja. Kan belum sembuh. Iya, Be. Nah, lu istirahat, duduk yang mana sih? Sip, Be. Gua disuruh Babe nyiapin sambel. Ini lagi ada tamu. Siapa lagi yang nanya? Bel, tolong ambilin sabun dong. Gimana, Pi? Kok lu malah ketawa sih? Lagi persegini juga. Aduh, udah ya. Sini nih. Nih. Ada lap nih. Mana? Kenapa? Tambah perih. Ya, salah serbet. Maaf deh. Tuh, cari lagi yang baru ya. Aduh, maaf deh nggak sengaja. Nih. Sini gue lapin. Udah nggak apa-apa. Lu bisa buat sendiri ya. Maaf deh. Ya ilah, di belakang aja lo. Mudah. Mungkin aku pernah juga merasakan cinta. Bibit muka. Bel, ngapain lu? Lu mau marah ya sama gue ya? Kalau iya, silahkan gue terima. Bukan. Gua cuma pengen. Pi, tunggu. Ada apaan sih? Gue cuma pengen ngomong serius sama lo. Tentang apaan sih? Tentang kita. Maksud lo apaan sih? Gua bukan orang yang suka basa-basi. Bel, buruan deh. Udah malam nih. Oke. Gua bukan orang yang suka nulis surat romantis, puisi, atau... Bel,
Besok itu gue harus kerja pagi-pagi. Gue mesti ke agen dulu ngambil koran, terus gue jualan. Orang tua gue mau datang. Mereka mau ketemu sama calon istri gue. Oh ya? Wah, terus apa hubungannya sama gue? Emangnya gue kenal sama calon lo? Pasti. Siapa? Lo. Ini persoalan serius. Dan gue serius. Bel. Gue tahu. Dari pertama emang kita nggak pernah akur. Ada aja dari kelakuan gue yang membuat lo marah. Tapi justru itu yang membuat mata gue terbuka. Gue jadi sadar seperti apa sih hidup itu. Tentang menghargai orang lain. Tentang hidup yang gak harus memikirkan urusan perut doang. Dan lo, Pi, lo yang udah nyadarin gue. Apa hal ini patut diketawain? Dan ternyata lo gue pilih sebagai pendamping hidup gue. Gue tahu. Pasti lo kaget banget denger ini. Dan gue sadar. Mungkin gue bukan apa-apa buat lo. Gue minta maaf. Tapi gue cuma pengen satu mohon sama lo. Kasih gue kesempatan. Izinin gue dan orang tua gue supaya ketemu sama orang tua lo. Jawabannya gue serahin ke lo sepenuhnya. Mudah-mudahan dia berhasil deh. Yuk, udah sono, Ki. Udah sono, cepetan. Ayo deh. Iya deh. Sana. Please. Gue udah denger kok, Pi, semuanya. Gue akuin, Pi, dia emang cowok hebat. Dia bisa ngadepin cewek kayak lu. Lu kan galak, Pi. Oh lo, si Pia. Lu nangis dong, Pi. Denger ya, Pi. Lu kasih dia kesempatan ya, Pi. Ya. Lu dong, Pi, lu jangan nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lala, ya Allah. Sayang. Mama apa kabar? Baik, sayang. Hey, Mama apa kabar? Baik, Kak. Masih ingat rumah? Kirain udah lupa. Kok ngomongnya gitu sih? Adikmu itu kangen lah. Gayanya aja yang sok cuek gitu. Sok nasehatin mama. Katanya jangan terlalu mikirin kamu. Supaya nggak terlalu kangen. Padahal dianya sih... Ih, Mama. Apaan sih? Kamu udah makan, sayang? Belum, mah. Lapar banget nih. Ya udah. Sekarang kamu ganti baju dulu deh. Mama siapin makan siang. Bentar lagi juga papamu pulang. Ya,
Aku ganti baju dulu ya. Nonton yuk. Satu lagi deh. Ini mah, tunggu ya. Akhirnya pulang juga anakku. Astaga. Ini kamar berantakan banget. Pasti ada tikus ya yang bikin sarang di sini. Maaf. Ngomong, di luar sana udah belum menemukan sang pangeran hati? Udah. Udah. Hah? Kalah serius? Bukan gara-gara si Rayhan belagu itu kan? Kasian aja tuh cowok kalau cuma jadi pelarian. Ya jelas enggak lah. Tapi kakak mau terus terang sama kamu nih. Sebenarnya gara-gara cowok itu kakak jadi pulang ke rumah sekarang. Kayaknya bakal ada cerita deh. Kamu serius lah? Itu juga Pak yang tadi Sarah mau tanyain ke Kak Lala. Lah, kamu hanya kenal dia di jalan waktu research. Dan kamu juga nggak tahu asal-usulnya kan? Justru itu mah, nanti dia akan kesini sama orang tuanya. Dan mama sama papa bisa melihat langsung dia itu seperti apa. Lagian, Lala juga gak akan langsung bilang iya kok. Tapi bakal bilang iya kan? Kalau melihat niat dia untuk datang langsung menemui Papa, Papa pikir dia seorang pemuda yang pemberani dan bertanggung jawab. Tapi, Papa tetap harus pastikan dia itu lebih baik daripada Rayhan. Aduh, kenapa sih? Nama itu masih disebut-sebut aja. Papa cuma tidak ingin kamu kecewa 2 kali lah. Yang kemarin itu memang salah Papa. Dan Papa akui itu. Tapi yang ini, Papa tidak ingin salah lagi. Maafin Lala deh, Pak. Lala gak maksud kayak gitu kok. Lagian kan Lala cuma pengen minta dikasih kesempatan untuk nentuin siapa calon Lala sendiri. Bilang ya aja, Pak. Ntar kan kita bisa bikin fit and proper testnya. Ntar Sarah bantuin deh. Sarah kan cuma bantuin kakak. Gimana, Pak? Jangan kelamaan dong mikirnya. Kasian nih Putri Juliet menunggu keputusan sang Baginda. Baiklah. Papa pikir kamu memang sudah semestinya untuk mendapatkan kesempatan itu. Papa dan Mama akan tunggu calon kamu itu besok lusa. Loh, kok bingung? Ayo kita turun. Ini kan rumah calon istri kamu kan? Iya, Pak. Tapi kenapa? Kamu takut bertemu dengan mertua kamu? Calon mertua. Jangan takut, ya. Kan ada papi di sini. Oke? Ayo turun. Ayo. Ayo sayang. Mas Gembel ya? Iya. Gembel. Gembel? Silakan Mas Gembel. Mbak Pia sudah menunggu. Oh, ya mari. Mbak Lala. Ada apa, Pak? Itu Mbak Lala, tamunya udah datang. Oh. Mbak. Boleh saya tahu kan Mbak?
Kok Mbak Lala minta saya bilang ke tamunya kalau Mbak Lala itu Mbak Pia. Terus namanya si Mas itu emang gembel ya? Nanti Pak To juga akan tahu kok. Ya? Pi, kenalin. Mam, Pap. Ini Pia. Apa kabar, Via? Baik, Om. Lah. Ini calon yang kamu ceritakan itu. Apa kabar Pak Wijaya? Orang tuanya Lala kan? Anda lihat Pak Wijaya? Sekarang sudah jelaskan bahwa jodoh itu tidak akan lari kemana-mana. Rehan. Rehan. What this all about, Pap? Sudahlah. Kamu tidak usah berpura-pura lagi. Bukankah kamu yang merencanakan semua ini? Kamu juga kenal sama Lala, bukan? Dasar anak nakal. Oh, so you are that Lala? You very good liar. Jadi lu udah atur semua ini? Lu diutus sama mereka untuk ketemu sama gue agar gue pulang kan? Dan setuju sama perjodohan ini? Bel, gue... Oh, jangan coba-coba ya lu keluar air mata lu sekarang. Karena gue tahu apa yang lebih lo rasain. Lo senang kan dengan semua ini? Puas lo! Lala. Papa, gimana lu? Rehan. Rehan. Lu bilang gue pembohong besar. Terus lu anggap diri lo apa? Gue kenal lu sebagai gembel. Bukan Rehan. Gue kenal lu sebagai cowok yang gak punya 12.000 buat bayar utang, terus jadi pengamen. Bukan cowok yang sok ngegandeng cewek lain buat ngebatalin perjodohannya. Terus lo bilang gue pembohong besar. Sebenarnya siapa sih yang pembohong besar? Mungkin aku pernah juga merasakan cinta. Bel. Ternyata problem lu nggak serumit yang Babe dulu, ya? Maksud Babe? Kalau emang lu benci sama si Pia, maksud gua si Lala, lu tinggalin aja. Beres kan? Lagian lu berdua kagak cocok, berantem mulu. Ngapain lu susah-susah? Tapi masalahnya lu kan nggak benci sama si Lala. Gua tahu.
Karena si Lala pernah ngasih sesuatu yang istimewa buat lu kan? Iya kan? Ya lu jangan tinggalin. Lu jangan ikutin ego lu. Nah kalau dia kawin sama orang lain, lu susah, lu nyesel seumur hidup. Dengar Babe ngomong, Arya berdiri sabar menunggu sebuah jawaban. Jawaban yang hampir tidak dia yakini akan sesuai dengan keinginan hati. Bunga mengangkat kepala. Akhirnya, sebuah anggukan pelan menghancurkan segala dinding penantian. Satu demi satu seprihan yang mendebu, seiring jatuhnya air di dua sudut mata Arya yang tampak layu. Gue yakin, Pi, lo bisa kayak Bunga. Gue ngerti kalau gembel tuh kayak gitu. Karena gue sendiri tahu, Pi, gimana rasanya dibohongin. Tapi gue yakin Gembel bisa ngatasin semua itu lebih baik daripada gue. Kayak yang gue pernah bilang sama lu, Pi. Kasih dia kesempatan. Ya, Pi. Maksud gue lah. Ya. Gue sayang sama lu, Pi. Gue juga sayang sama lo. Makasih ya. Jangan nangis. Gue juga nangis. Bunga bisa memaafkan Arya dan menerima warung sederhana sebagai maharnya. Tapi, apakah Bunga bisa juga menginspirasi wanita lainnya untuk juga mampu memaafkan? The answer please. Iya, Bunga bisa menjadi inspirasi untuk cewek lainnya untuk memaafkan. Termasuk Anda? Tentu saja. Oke, terima kasih untuk jawaban Anda. Karena jawaban Anda sangat berarti untuk saya. Untuk bertemu dengan orang tua Anda, Pak Wijaya, hari ini. Re, tunggu Re, tunggu Re. Lah, gua mau ngelamar lo. Terserah lo mau jawab apa. Gua gak peduli. Karai, kita mau kemana sih? Udah deh, sabar aja. Nanti juga tahu kok. Idi, udah tunangan masih aja rahasia-rahasiaan. Gimana ntar kalau udah nikah? Yakin kamu mau nikah sama Karai? Anak kecil, kalau nggak tahu apa-apa, udah deh nggak usah ikut campur. Kayak bensin aja ikut campur mulu. Re, udah deh anak kecil aja kamu ladenin. Kamu nyetir aja ya, nggak baik loh. Kita selalu bercanda.
Jadi ini rencana kamu bawa kita ke sini. Iya. Tempat apaan nih, Kak? Gini, Sar. Ini adalah tempat pertama kali Kak Lala sama Kak Rehan ketemu. Siapa yang nyangka? Tunangan seorang Rehan, anak pengusaha terkenal itu, mantan tukang koran. Dulunya kucel lagi. Dan gak ada yang nyangka kan, kalau tunangannya Nabila Oktavia Wijaya itu, yang penulis terkenal, ternyata dulunya adalah pengamen yang butuh waktu 3 hari buat ngebayar hutangnya, padahal cuma 12.000 aja. Ini orang kayak. Woi! Cia! Cia! Ya ampun! Ya Rabbi! Banget sama lu! Cantik Mana aja lu? Lu bukan udah cantik. Kenalin, ini adek gue nih. Siti. Sarah. Galak juga nggak nih kayak empoknya?